8 Kabupaten Pulang Pisau. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Niwayan Yuliati dari SDN Pulang Pisau 2. Saya Margo dari SMP Negeri 4 Kendir. Saya Fitriani dari SDN Bereng 1. Saya Supriyanto dari SMKN 1 Pulang Pisau. Saya Siti Fatimah dari SDN Pulang Pisau 4. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak Margo. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik juga. Jadi Ibu Siti kan akan melaksanakan kegiatan coaching ya hari ini. Iya Pak. Apakah kegiatan coachingnya nanti itu sesuai dengan alur kita, kemudian prinsip coaching juga, Iya Pak. kemudian apakah dia sesuai dengan kompetensi yang ada pada coaching. Jadi sebelum Bu Siti melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya, Pak. Yang pertama itu ya kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan atau kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, ada 3 ya Bu. Ya. Jadi di antara 3 itu bagian mana kompetensi yang akan Ibu tonjolkan untuk kegiatan coaching hari ini? Saya ingin menonjolkan yaitu tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ya begitu ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti untuk coaching? Iya, jadi saya berharap coaching itu dapat menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Itu harapan saya dan itu indikator yang ingin saya capai. Berarti cukup 1 aja ya Bu? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin lain kali nanti saya juga akan tanyakan kembali setelah Ibu melakukan kegiatan coaching. Baik, Pak. Mengenai ya apa-apa yang menjadi hal yang ingin Ibu lakukan ke depannya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ini itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Wayan. Siang Bu Siti. Apa kabarnya nih? Kabar baik Bu Siti. Ya. Ada apa ya? Gini Bu Siti, saya ingin ketemu Bu Siti. Iya. Mau menyampaikan ada sedikit masalah nih Bu Siti yang yang bikin saya beberapa kali ini kayaknya agak galau gitu Bu Siti. Wah, pantas terlihat dari wajah Bu Wayan. Oh iya Bu Siti. Gini Bu Siti, selama awal tahun ajaran baru ini kan saya sebagai wali kelas megang kelas baru lagi Bu Siti. Iya. Nah kok saya rasa kelas saya yang baru ini kayaknya siswa-siswanya itu agak susah dikontrol ya Bu Siti. Jadi masalahnya yang dirasa berat itu apa ya Bu? Gini, kayaknya mungkin pengaruh pandemi kemarin ya Bu Siti. Jadi pada saat saya masuk kok anak-anak ngomong-ngomong hal yang kasar atau yang jorok tuh kok kayaknya nggak ada beban, nggak ada rasa takut. Padahal saya ada di ruangan itu pada saat itu, tapi mereka kayak ngomong-ngomong kasar atau yang jorok itu biasa aja gitu. Wah, kayak banget lah seperti itu ya. Tidak mencerminkan siswa yang beradab begitu ya? Ya, Ya. betul Bu Siti. Oh, seperti itu. Jadi yang apa sih yang sudah dilakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut, mungkin untuk meredakan atau bagaimana gitu?
Selama ini yang saya lakukan ya Bu Siti untuk paling tidak mengurangi Ya. agar mereka tidak melakukan hal-hal tersebut. Mungkin saya kasih kadang hukuman ya Bu Siti ya, misalnya ada yang melakukan, tapi kami kemarin awal pembelajaran kami sudah melakukan atau melaksanakan membuat kesepakatan kelas ya Bu Siti. Iya. Kemudian keyakinan kelas juga sudah kami buat dengan konsekuensi yang pastinya ya Bu Siti sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oh, gitu. Apakah dengan memberikan hukuman tersebut ada pengurangan tingkah laku yang seperti itu atau bagaimana itu? Kalau saya lihat setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, memang agak berkurang Bu Siti, tapi saya rasa semakin kesini kok kayaknya nggak ada perubahan yang terlalu spesifik itu Bu Siti. Makanya saya bingung gimana sih caranya biar anak-anak ini paling tidak mengurangi lah perbuatan yang seperti itu, mengeluarkan kata-kata kasar, Perubahan signifikan Iya, ya, betul. dengan berbagai macam. Mungkin Ibu punya rencana yang lebih bagaimana begitu, lebih wow apa seperti apa agar permasalahan ini dapat sedikit berkurang gitu. Kalau rencana sepertinya saya harusnya ya Bu Siti ya, karena Iya. sepertinya kalau saya sendiri saja yang melakukan hal tersebut kayaknya mereka nggak ada rasa takut. Kayaknya saya harus menyampaikan hal ini juga kepada orang tua mereka. Jadi saya menyampaikan ke orang tua bahwa anak-anak itu ternyata sekarang, karena kita kan tidak tahu di rumah ya Bu Siti ya, mungkin di sekolah mereka nggak bawa HP tapi di rumah seharian mereka main HP. Karena saya lihat pengaruh dari kata-kata jorok dan juga kata-kata kasar itu ya dari handphone itu sendiri, dari game, dari YouTube. Kan sekarang saya lihat banyak tidak disaringkan Bu Siti ya. Jadi omongan-omongan itu yang kasar, yang jorok itu kayak lewat aja gitu, nggak ada penyaringannya sama sekali. Jadi saya ingin menyampaikan itu juga agar para orang tua atau wali bisa membantu saya untuk meminimalisasi hal tersebut, paling tidak menguranginya. Dan itu sudah Ibu lakukan, dan apakah sudah dilakukan atau ini adalah bentuk rencana Ibu ke depannya? Saya lakukan, rencana saya kan ingin berhadapan langsung secara langsung sama orang tua, bertemu di sekolah. Cuman memang secara komunikasi lewat WhatsApp sudah beberapa kali memang saya sempat sampaikan kepada orang tua. Tapi rasanya kalau misalnya lewat WA aja kan masih saya belum bisa menyampaikan secara spesifik apa aja nih yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Jadi saya pengen melakukan pertemuan langsung kepada orang tua, dan saya pengen bertemu secara tatap muka dengan orang tua dari siswa yang sering nih melakukan hal tersebut. Iya benar. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Saya ingin melakukan hal tersebut minggu depan Bu Siti, pas pada saat kebetulan minggu depan hari Sabtu ya Bu Siti ya. Jadi saya pengen pada saat hari Sabtu itu kebetulan anak-anak ada kegiatan pramuka, jadi saya bisa menggunakan kelas untuk melakukan atau melaksanakan pertemuan dengan orang tua. Jadi apakah ada bentuk komitmen dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Mungkin bentuk komitmennya seperti apa agar ini bisa berkelanjutan dan benar-benar bisa meredakan tingkah laku murid tersebut begitu. Mungkin komitmen saya maunya saya melakukan pertemuan terhadap orang tua itu tidak hanya sekali aja Bu Siti. Maunya misalnya sebulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali. Saya maunya berkelanjutan. Jadi setiap pertemuan saya pengen menyampaikan ada masalah apa sih sama siswa-siswa saya atau anak-anak mereka, maunya begitu. Ya, jadi Ibu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Dari hasil diskusi kita hari ini, perasaan saya yang pasti cukup lega ya Bu Siti ya. Saya bisa menyampaikan unek-unek ataupun kegalauan saya kepada Bu Siti. Kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi nih, apa solusi yang akan saya lakukan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Iya, mungkin Ibu punya komitmen apa begitu agar aksi Ibu ini bisa benar-benar terwujud begitu. Kalau komitmen saya sih harus konsisten sih Bu Siti, tidak hanya sekali 2 kali aja, tapi memang konsisten aja gitu, agar benar-benar terjadi perubahan, anak itu menjadi lebih baik sesuai dengan profil Pancasila juga kan. Nah, sekolah sangat mendukung hal tersebut Ibu ya. Jadi saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat berkomitmen dengan hal tersebut.
Baiklah Ibu, terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan, karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengeluarkan unek-unek yang Ibu rasakan. Terima kasih juga Bu Siti atas waktunya hari ini buat saya yang pastinya untuk mengeluarkan kegalauan saya. Iya. Tanggap curhat ya Bu Siti ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Ayan. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak Marzo. Selamat siang juga Ibu Riwayat. Selamat siang teman-teman. Ya, jadi dari hasil yang sudah saya dengar tadi, kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Siti sangat bagus sekali Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah Ibu lakukan ya sesuai juga dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Cuman di sini ada beberapa juga pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu dari hasil kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama ini adalah pada saat melakukan coaching tadi Ibu, indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Ibu itu ya apakah sudah sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan atau ya masih perlu diperbaiki dan sebagainya. Ya, saya rasa tadi tujuannya sudah tercapai ya Pak ya. Iya. Indikator tujuannya tadi yaitu kesadaran penuh dan pertanyaan yang berbobot, walaupun ada sedikit pertanyaannya mungkin nanti perlu ditingkatkan kembali. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya. Jadi sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Iya, dan sudah sesuai juga dengan alur tirta yang sudah kita siapkan. Ya, kemudian yang pertanyaan kedua ini pula mengenai dari hasil tadi percakapan yang dilakukan oleh Ibu Wayan, kemungkinan apa yang akan Ibu ingin kembangkan lagi mengenai itu kompetensi yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut. Mungkin saya akan mengembangkan kembali yaitu tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Itu Pak yang ingin saya kembangkan kembali. Berarti hanya satu aja Ya. juga yang tadi. Ya, mungkin ke depan yang ingin saya pertegas atau perkuat juga di sini pula. Jadi Ibu sudah melaksanakan itu secara baik sesuai dengan alur kita juga, kemudian kompetensi yang Ibu kembangkan juga sudah saya rasa sesuai semuanya. Di dalam alur kita juga ada tujuan sudah tersampaikan semua. Kemudian ada identifikasi masalah juga, sudah menggali masalah itu dari coach sendiri. Kemudian ada rencana aksi yang sudah Ibu lakukan dari penggalian terhadap coach juga. Kemudian baru tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh coach. Itu sangat bagus sekali saya rasa Bu. Jadi kemudian sudah berdasarkan juga dengan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, itu ada pembukaan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya mungkin ya dari hasil coaching yang Ibu lakukan ini ya ke depan itu jadi bahan pembelajaran sehingga ya setiap ada permasalahan ya Ibu bisa ya menjadi host bagi teman-temannya, membantu teman-temannya sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dengan prinsip coaching juga yang sudah kita lakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, saya kira sukses buat Ibu semuanya. Biarlah ke depan ini kan dalam proses supervisi atau coaching yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin itu saya sampaikan. Saya ucapkan
Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak Margo. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Salam